Kita jadi bisa menulis dan membaca karena siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anak yang hebat, dimanapun kalian berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak, pada minggu sebelumnya kalian sudah belajar tentang ciri-ciri dan unsur pembangun yang ada di dalam teks cerita fantasi. Masih ingat? Baiklah, pada hari ini kalian akan belajar menceritakan kembali teks cerita fantasi, baik itu secara lisan, tulis, dan visual, di mana pembelajaran kali ini adalah bagian kedua, kelanjutan dari minggu kemarin. Bagaimana anak-anak, sudah siap semuanya? Jangan lupa persiapkan juga alat tulisnya. Nah, anak-anak, sebelum kita memasuki materi, mari kita perhatikan tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menceritakan kembali isi teks cerita fantasi, baik itu yang dibaca maupun yang didengar secara tulis, lisan, dan visual. Jadi, pada kali ini kalian bisa menceritakan kembali isi teks cerita fantasi secara tulis, lisan, dan visual. Bagaimana? Sudah siap anak-anak? Yuk simak video berikut ini. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari kalian bisa menemukan berbagai macam teks cerita fantasi di berbagai macam sumber atau referensi, baik itu di majalah, di buku paket, maupun mencari di internet. Nah, adapun cara atau langkah-langkah untuk menceritakan kembali isi teks cerita fantasi secara tulis adalah yang pertama, kalian bisa membaca atau mendengarkan teks cerita fantasi, kemudian baca dan perhatikan secara keseluruhan. Kemudian yang kedua adalah catatlah hal-hal yang penting seperti tokoh, penokohan, kemudian latar, alur, dan bagaimana amanat atau pesan. Kemudian yang ketiga adalah kalian bisa menuliskan kembali isi teks cerita fantasi berdasarkan bahasa kalian yang mudah dimengerti dan yang mudah dipahami. Bagaimana anak-anak? Sangat begitu mudah, bukan? Kemudian yang kedua, kalian bisa menceritakan kembali isi teks cerita fantasi secara lisan dan visual. Artinya adalah sebelum menceritakan, kalian harus membaca terlebih dahulu teks cerita fantasi atau mendengarkan dari kanal YouTube. Simak dan perhatikan dengan baik, kemudian catatlah hal-hal yang penting seperti unsur pembangun di dalam teks cerita fantasi. Yang kedua, dengan memperhatikan penampilan dan gerakan tubuh. Artinya, teks cerita fantasi yang sudah kalian buat itu bisa kalian ceritakan kembali dengan penampilan dan gaya yang tidak dibuat-buat. Gunakan gerakan tubuh dan ekspresi yang kuat untuk mendukung cerita ya. Jadi kalian boleh menggunakan bahasa tubuh asal jangan berlebihan atau overacting. Kemudian yang ketiga adalah memperhatikan artikulasi, intonasi, dan lafal, di mana ketiga hal ini adalah bertujuan untuk memperkuat isi cerita. Yang keempat, menceritakan bagian pembuka, inti, dan penutup cerita. Artinya di sini kalian harus bisa menceritakan isi teks cerita itu secara runtut dan tidak boleh sepenggal-penggal, sehingga pembaca itu atau pendengar bisa memperhatikan cerita kalian dengan menarik dan secara runtut. Dan yang terakhir, yang kelima adalah mengakhiri cerita dengan penutup yang santun. Setelah selesai menceritakan isi cerita fantasi kepada orang lain atau kepada temanmu, jangan lupa kalian menutup cerita itu dengan penutup yang santun. Artinya kamu bisa menyampaikan amanat atau
atau pesan moral yang disampaikan dalam cerita tersebut. Contohnya, dalam cerita fantasi yang berjudul Wish dan Belimbing Ajaib, di sana ada pesan moral yang sangat luar biasa yang bisa kita jadikan sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? Ya, di sana ada pesan yang bisa dipetik dari cerita itu adalah semampan kita memiliki kelebihan, baik itu rezeki, inspirasi, motivasi, ilmu, atau yang lainnya, maka jangan segan-segan untuk membagikan kepada orang lain, karena apapun yang akan kita bagikan kepada orang lain pasti akan bertambah. Bagaimana anak-anak? Sangat begitu mudah ya. Semoga kalian tetap semangat untuk mengerjakan penugasan yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal dan semoga hari ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.